Assalamualaikum sahabat Islami yang dirahmati Allah. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di video ini saya akan melanjutkan kisah tentang asal-usul Bani Israel part 2. Kisah tentang kekufuran Bani Israel. Bani Israel telah menyaksikan berbagai bukti tentang kebenaran Nabi Musa. Mereka dibebaskan dari kekejaman penguasa zalim, menyaksikan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular, serta melihat lautan terbelah dan menenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya. Namun beberapa kaum ini tetap tidak mengambil pelajaran. Mereka kufur kepada Nabi Musa karena telah terpengaruh oleh paham paganis bangsa Mesir. Sang Nabi meninggalkan mereka untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tur. Tidak lama setelah kepergiannya, Bani Israel membuat patung anak sapi dari emas dan perhiasan untuk disembah. Mereka bahkan mengancam untuk membunuh pemimpin mereka jika dihalang-halangi. Ketika Nabi Musa kembali, ia sangat marah. Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Nabi Musa membakar patung tersebut dan membuangnya ke laut. Namun karena kecintaan Bani Israel pada patung anak sapi, mereka meminum air laut. Akibatnya mereka terkena penyakit kuning dan bisul. Nabi Musa memerintahkan agar kaumnya tunduk pada apa yang terkandung dalam Taurat. Namun mereka juga menolaknya seraya berkata, "Kami mendengar dan kami durhaka." Allah menunjukkan kuasanya dengan mengangkat gunung Tur di atas kepala mereka. Mereka akhirnya menerima ajaran Taurat dengan enggan. Kisah Bani Israel minta ditunjukkan wujud Allah. Kejadian-kejadian luar biasa tersebut tidak jua menggerakkan hati Bani Israel. Kekufurannya malah semakin menjadi-jadi, yaitu dengan meminta diperlihatkan wujud Allah secara kasat mata sebagai bukti kebenarannya. Bani Israel telah menyaksikan berbagai bukti tentang kebenaran Nabi Musa. Mereka dibebaskan dari kekejaman penguasa zalim, menyaksikan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular, serta melihat lautan terbelah dan menenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya. Namun beberapa kaum ini tetap tidak mengambil pelajaran. Mereka kufur kepada Nabi Musa karena telah terpengaruh oleh paham paganis bangsa Mesir. Sang Nabi meninggalkan mereka untuk bermunajat kepada Allah. Tidak lama setelah kepergiannya, Bani Israel membuat patung anak sapi dari emas dan perhiasan untuk disembah. Mereka bahkan mengancam untuk membunuh pemimpin mereka jika dihalang-halangi. Ketika Nabi Musa kembali, ia sangat marah. Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Nabi Musa membakar patung tersebut dan membuangnya ke laut. Namun karena kecintaan Bani Israel pada patung anak sapi, mereka meminum air laut. Akibatnya mereka terkena penyakit kuning dan bisul. Nabi Musa memerintahkan agar kaumnya tunduk pada apa yang terkandung dalam Taurat. Namun mereka juga menolaknya seraya berkata, "Kami mendengar dan kami durhaka." Allah menunjukkan kuasanya dengan mengangkat gunung Tur di atas kepala mereka. Mereka akhirnya menerima ajaran Taurat dengan enggan. Bani Israel minta ditunjukkan wujud Allah. Kejadian-kejadian luar biasa tersebut tidak jua menggerakkan hati Bani Israel. Kekufurannya malah semakin menjadi-jadi, yaitu dengan meminta diperlihatkan wujud Allah secara kasat mata sebagai bukti kebenarannya. Syarat tersebut melampaui batas sehingga Allah menghukum mereka dengan menyambarkan petir. Dan, ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan. Quran, Surat Al-Baqarah ayat 55. Setelah orang yang tersambar petir tersebut meninggal, Nabi Musa berdoa agar ia dihidupkan kembali. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan membangkitkan orang tersebut. Tujuannya tidak lain adalah agar mereka bersyukur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 243 Allah berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya, karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, 'Matilah kamu.' Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." Bani Israel menolak untuk berjihad. Mengutip Eksodus Bani Israel dari Mesir ke Palestina karya Nurul Hikmah, 2018, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak kaum ini untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memasuki Bait Al-Muqaddas. Terdapat pemimpin otoriter di dalamnya, namun kaum ini enggan melakukan hal tersebut karena takut.
terdapat 2 orang dari kalangan Bani Israel yang menasihati agar mereka tetap berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun nasihat tersebut tetap tidak diindahkan. Dalam surat Al-Maidah ayat 24, dikisahkan mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, biarlah kami tetap menanti di sini saja." Keengganan Bani Israel untuk taat kepada Nabi Musa juga terabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 22 yang artinya, mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam, kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Melansir laman Kemenak, kaum Nabi Musa tersebut merasa lemah dan takut. Bahkan mereka ingin kembali ke Mesir karena penduduk tanah suci itu adalah orang-orang yang kejam dan kasar. Kasih Allah kepada Bani Israel masih mengutip sumber yang sama. Setelah menolak untuk berperang, Allah menetapkan agar Bani Israel tinggal di padang Tij selama 40 tahun. Meski demikian, saat berada di padang pasir, Allah mengutus awan untuk menaungi mereka. Mereka juga tidak pernah kekurangan pangan karena Allah menyediakan mana, salwa dan sumber mata air yang dapat ditemukan tanpa kesulitan. Dan, ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu," maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya, masing-masing makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Menurut Al-Tabari dalam tafsir Al-Tabari, nikmat tersebut diberikan secara bertahap. Setelah makanan dan minuman tersedia, Bani Israel kemudian berkata, "Lalu mana tempat berlindung?" Allah yang Maha Pengasih menaungi mereka dengan gamam. Ternyata mereka merasa bosan dengan satu makanan saja. Anehnya, meskipun meremehkan ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Musa, kaum ini percaya bahwa doa sang Nabi akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu mereka meminta untuk diberikan bahan makanan yang lebih bervariasi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 61, Allah berfirman, "Dan, ingatlah, ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah." Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Demikian kisah asal-usul Bani Israel yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah di atas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.